Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah hadis yang sangat sering kita dengar dari para penceramah, para ustadz dan ulama-ulama kita yang sering disampaikan di ceramah-ceramah, di khutbah atau di pengajian-pengajian, yaitu yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Ada kata mukmin gitu, ada kata bersaudara. Mukmin artinya orang beriman gitu. Mukmin dasarnya itu dari muslim. Jadi seorang dikatakan mukmin setelah dia menjadi muslim. Dan orang dikatakan muslim sebelumnya dia dikatakan manusia berakal gitu. Jadi kalau manusia itu berakal, dia akan jadi muslim. Muslim artinya orang Islam, orang yang menjalankan syariat Islam. Kemudian setelah dia Islam, dia beriman. Iman itu artinya dia kalau dipanggil orangnya, dia dipanggil sebagai orang mukmin, artinya orang yang beriman. Jadi orang muslim belum tentu dia mukmin, tapi kalau mukmin udah pasti dia muslim. Jadi rumusannya seperti itu. Jadi sesuai hadis tadi, innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu bersaudara. Kenapa tidak dibilang setiap muslim itu bersaudara? Karena dengan keimanan lah orang itu bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apabila orang lain merasakan kesulitan, dia pun ikut merasakan, ikut terpanggil hatinya untuk membantu kesulitan orang lain. Sementara kalau seorang muslim, dia nggak akan terketuk hatinya untuk melihat kesulitan orang lain. Jadi boleh dibilang orang itu rata-rata beragama hanya mengikuti apa yang dia ketahui gitu, bukan apa yang dia pahami. Seorang mukmin itulah orang yang paham dengan agama, sementara orang muslim hanya tahu sebagai hanya tahu ilmu agama, tapi dia nggak paham gitu. Jadi sebelum orang itu paham, dia harus tahu dulu. Sebelum dia tahu atau mengetahui atau mengerti, dia harus tahu dulu dan mau mencari tahu gitu. Jadi perbedaan ini sangat jauh sekali gitu. Kemudian ada lagi orang yang nggak berakal gitu. Dia nggak tahu sama sekali, tapi dia berlagak sok tahu gitu. Kemudian yang tahu dia merasa udah paham, padahal dia nggak ngerti intinya gitu, kemana ujung pangkal, kemana dasar arah tujuannya itu dia nggak tahu gitu. Jadi kebanyakan manusia itu hanya mengikuti hawa nafsunya aja beragama, termasuk dalam hal kehidupan sehari-hari gitu. Jadi boleh dibilang kenapa sekarang ini terjadi banyak krisis gitu. Krisis, terutama krisis akhlak gitu. Kenapa banyak sekali penceramah-penceramah, ustadz-ustadz gitu, dia seolah itu senaknya aja gitu. Seakan-akan agama ini bisa diatur sesuai keinginan dia gitu. Gampang sekali gitu dia memvonis, menjudge orang itu, wah ini ahli neraka ini, dia seolah dia itu panitia surga gitu. Jadi kalau seseorang ikut pengajian dia, ikut manhaj dia, ikut aliran dia, maka seorang itu udah sahih, pasti masuk surga gitu. Ini tidak tergambar, dia tidak berkata langsung seperti itu, tapi dia tergambar dari sikapnya gitu. Jadi mohon maaf, sekarang ini udah terlalu banyak firqah-firqah atau aliran-aliran di luar Islam atau dalam Islam itu sendiri, dan seolah-olah itulah Islam sebenarnya, padahal bukan gitu. Jadi salah satu ciri di akhir zaman ini, aliran-aliran itu yang bertentangan dengan sunnah atau dengan Al-Quran gitu. Kalau dia sudah menomorsatukan kitab suci atau kitab karya ulama atau pendapat dari para ustadznya gitu. Misalnya mohon maaf gitu ya, kayak di Salafi, bagi mereka itu kitab tauhidnya itulah karangan Salih Fauzan gitu, bukan Al-Quran.
Memang benar kalau kita tanya sama, oh salah gitu. Pedoman kami Al-Quran, bukan. Al-Quran bagi mereka itu adalah kitab tauhid karya Salih Fauzan gitu. Ini tergambar dari kerasnya hati mereka gitu dalam menerima agama gitu. Mereka merasa diri paling benar gitu. Jadi bagi salafi itu mereka merasa dirinya manhajnya itu manhaj sunnah gitu, sesuai dengan Al-Quran gitu. Padahal mereka mengambil sebagian beberapa dari ayat Al-Quran untuk dijadikan pedoman gitu. Contohnya seperti itu juga hadis gitu. Seperti mukadimah, setiap kali mereka memberikan pengajian, ceramah atau pencerahan kepada para pengikutnya, mereka selalu mengeluarkan dalil setiap bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itulah dari neraka gitu. Kullu bid'ah dalalah gitu. Jadi seperti itu juga jamaah tabligh gitu. Mereka itu lebih menomorsatukan fadilah amal, fadilah sedekah, mutakar hadis daripada Al-Quran gitu. Jadi mereka menomorsatukan Al-Quran di nomor 2 kan gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Mereka itu jarang mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu dikaji bacaannya, artinya, maknanya kemana gitu. Baru kita lihat hadis gitu. Bukan hadis yang dinomorsatukan gitu. Bukan karya ulama gitu. Jadi ulama itu karya-karyanya memang bagus gitu. Tapi bukan kita berarti sujud menyembah atau fanatik sama dia gitu. Nah, ini yang banyak terjadi di firqah kebanyakan yang terjadi di manapun gitu, belahan bumi ini gitu. Jadi itu baru agama Islam, belum lagi agama lain gitu. Jadi umat agama ini terpecah belah gitu. Agama lain aja juga terpecah belah, apalagi agama Islam ini gitu. Udah banyak dikotori atau dihancurkan atau sengaja bahkan dihancurkan, disengaja dibuat berpecah belah agar orang ini nggak bisa bersatu, agar sulit nanti kalau mereka bersatu itu dikalahkan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa beragama itu kita harus punya fondasi gitu. Kalau kita udah bisa merasakan bahwa dengan persaudaraan lah kita bisa menyatu, bukan dengan tali darah. Banyak orang bersaudara tapi hatinya nggak bersaudara gitu. Jadi walaupun berbeda manhaj gitu, kebanyakan orang menganggap di luar manhaj dia itu sesat gitu, nggak nyunah gitu. Padahal Nabi nggak pernah mengajarkan kurut fisabilillah gitu. Nabi nggak pernah mengajarkan bahwa setiap orang itulah bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah gitu. Kalau bid'ah semuanya bid'ah, berarti kita harus kembali ke zaman jahiliyah gitu. Maksudnya bukan, kalau versi orang mereka itu kan kita kembali ke zaman Nabi gitu. Seperti kendaraan lah, itu kita harus pakai onta lagi gitu. Kalau handphone kayak sekarang ini nggak boleh gitu. Jadi kita harus pakai telepati kalau kayak orang lama. Tapi zaman Nabi nggak ada juga telepati gitu. Harus pakai batin gitu. Jadi beragama itu nggak segampang. Beragama itu sebenarnya gampang gitu. Agama ini malah membuat kita jadi hidup ini jadi gampang dan mudah ya. Bukan digampang-gampangin, bukan dimudah-mudahin aja gitu. Sesuai nafsu dan pemikiran pendek kita gitu. Jadi alangkah baiknya kita beragama itu mempunyai pondasi bahwa kita itu sesama kita itu bersaudara gitu. Saya tidak benci dengan salafi, teman-teman saya banyak salafi gitu. Tapi mereka itu rata-rata begitu masuk salafi, aliran pertama yang mereka ikuti salafi, mereka itu semangat gitu mengikuti pengajiannya gitu. Mereka langsung merasa diri paling benar gitu. Tapi kalau kita lihat salafi-salafi yang udah senior gitu, mereka itu nggak begitu ini gitu, ini, tapi tetap aja gitu. Mereka menciptakan generasi-generasi berikutnya dengan doktrin bahwa aliran di luar aliran mereka itu sesat gitu. Begitupun jamaah tabligh gitu. Kalau kita nggak kurut, itu bagi mereka itu Islamnya kurang ini gitu. Padahal Nabi nggak pernah mengajarkan kurut. Betul gitu. Salah satu poin plus atau prestasi dari jamaah tabligh itu bisa bikin preman-preman itu bisa bikin tobat, yang tatoan itu bisa sholat ke masjid, ya bagus gitu.
Di Salafi nggak ada yang tatoan ke masjid gitu. Rata-rata yang mereka rekrut tuh orang-orang Islam yang nggak punya ilmu kepahaman agama, yang nanggung-nanggung gitu. Nah itu yang mereka rekrut, ikut-ikut kajiannya gitu. Kalau kita udah ikut Salafi itu rata-rata hatinya menjadi keras gitu. Beragama kok bikin hati jadi keras gitu. Padahal Nabi Muhammad itu orang yang berhati lembut gitu. Jadi nggak ada gunanya kita punya hafal Al-Quran 30 juz sementara hati keras gitu. Karena Al-Quran itu buat melembutkan hati gitu. Dan sesuai dengan sifat Allah gitu, Al-Asmaul Husna, Al-Latif gitu. Allah itu maha lembut gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau disampaikan, walaupun ayatnya sama disampaikan oleh ustadz atau ulama yang berbeda itu efeknya beda gitu. Dengan ayat yang sama, dengan hadis yang sama, kalau misalnya ustadznya, murabinya atau penceramahnya itu hatinya keras gitu ya, jamaahnya ikut jadi keras gitu. Didoktrin untuk melihat orang lain itu kayak gitu, kayak rendah aja gitu. Dia merasa diri benar, orang lain salah semua gitu. Inilah banyak yang terjadi gitu. Jadi jamaah tabligh, Salafi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Tapi mereka dua-duanya salah gitu. Saya sarankan buat jamaah tabligh sama Salafi, ulanglah antum semua bersyahadat kembali gitu. Ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena agama yang diridhai Allah itulah agama Islam, bukan agama Salafi, bukan agama jamaah tabligh. Kami bukan agama kok. Ya, sebenarnya kalian itu aliran gitu, pecahan dari Islam gitu. Dan yang paling bahaya itu Salafi gitu, karena dia musuh dari semua aliran gitu. Orang jamaah tabligh benci sama Salafi, orang Muhammadiyah benci sama Salafi gitu. Orang orang Ikhwanul Muslimin benci sama Salafi gitu, karena merasa paling benar dan menganggap semua orang salah semua gitu. Kalau jamaah tabligh jarang mereka musuhan sama Muhammadiyah, sama NU, sama yang lain gitu. Tapi kalau Salafi musuh dari semua aliran gitu. Karena mereka suka cari lawan. Dan aliran Salafi ini adalah yang dibikin oleh orang-orang Wahabi di Timur Tengah sana, yang sengaja diciptakan oleh orang Yahudi gitu. Tujuannya apa? Buat merusak Islam dari dalam gitu. Jadi manhaj Salafi itu rata-rata mereka pun salat itu ngangkang gitu. Kalau salat udah ngangkang itu, yang dirapatkan itu kaki sama kaki, bukan ini bahu gitu. Nah, sebenarnya yang perlu dirapatkan ini gitu, bahu ini gitu, bukan kaki gitu. Lihat aja di rakaat kedua, orang yang ngangkang tadi gitu biasanya saf jadi renggang gitu. Jadi salah satu cara menghancurkan Islam itu bikin aliran yang namanya Salafi gitu. Kemudian orang musuh-musuh Islam itu menghancurkan Islam dengan bikin sajadah-sajadah bergambar gitu, agar saf-saf ini renggang gitu. Kemudian yang kemarin itu seperti bikin virus corona gitu. Kalau udah corona itu orang dikira teman sebelahnya itu virus gitu, pembawa penyakit gitu. Nah, jadi sudah lengkap gitu. Gampang sekali ngancurin Islam itu, bikin salatnya itu rusak gitu. Kalau salatnya udah rusak, maka ibadah lain bakal rusak, hidupnya rusak gitu, matinya pun rusak gitu. Dan bikin krisis gitu, krisis ekonomi dan krisis krisis moral gitu. Udah, sekarang ini kita lihat umat Islam banyak, tapi nggak ada ininya gitu, nggak ada rasa persaudaraannya gitu. Mereka hidup cuma memikirkan kepentingan dirinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri gitu. Nggak peduli sebelahnya, tetangganya, jangankan tetangganya, saudaranya sendiri nggak peduli apakah sudah makan atau kebutuhan saudaranya gitu. Ada saudaranya yang belum nikah atau yang gitu. Kalau laki-laki di kampung-kampung dibilang bujang lapuk gitu kan. Dibilang nggak laku, nggak ada ya rasa pedulian gitu. Wajar saja zaman sekarang itu laki-laki banyak jatuh ke lembah perzinaan gitu, karena mereka itu nggak ada yang perhatiin mereka gitu. Karena ya namanya manusia pasti punya nafsu gitu. Kemana nafsu ini dialirkan kalau bukan buat pernikahan sementara, buat nikah mereka nggak mampu gitu, atau misalnya terbelit utang misalnya gitu, atau misalnya usahanya hancur gitu. Jadi wajar aja mereka cara instannya itu dengan perzinaan gitu. Ya, bukan perzinaan itu halal gitu. Ya namanya manusiawi. Pasti aliran kebutuhan itu harus dialirkan, sama kayak orang butuh makan gitu. Kenapa orang mencuri gitu? Jadi kita bukan membela para pencuri atau orang maling gitu. Udah terdesak gitu, karena kadang kalau misalnya mereka masih bisa nahan diri, kalau mereka nggak bisa nahan diri ya otomatis gitu.
terjadilah pencurian, perampokan gitu, copet gitu. Karena mereka butuh makan gitu. Jadi nggak semua orang itu melakukan sesuatu itu karena kejahatan, murni kejahatan gitu. Benar-benar mental perampok gitu. Tapi mereka hanya kebetulan sekali-kali mereka mencuri lalu ketahuan atau dikeroyok sama orang itu, padahal itu suatu yang nggak baik gitu. Jangan terlalu menghukum manusia dengan terlalu terlalu ekstrim gitu. Coba kita lihat koruptor gitu, mereka malingnya itu banyak gitu, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan gitu. Tapi mereka nggak digebukin gitu. Nah itulah salah satu bentuk ketidakadilan gitu. Jadi ini kita hidup di akhir zaman gitu. Nanti Imam Mahdi keluar, dia akan membereskan semua tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara dan semua masyarakat Islam ini agar keadilan itu merata gitu. Jadi di bawah khilafah gitu, khilafatin minhajul nubuwah gitu. Jadi kita jangan berprasangka kita hidup sekarang udah Islam, udah melaksanakan haji dan umrah, udah salat ke masjid, ikut pengajian ini, udah merasa ahli surga. Oh, haji itu masih jauh kita. Kalau kita nggak bisa merasakan kepahitan atau nggak bisa peduli sama saudara kita yang ini, saudara kita yang sebelah kanan, sebelah kiri, tetangga kita, saudara kita kandung, kita lebih peduli orang lain daripada saudara kita sendiri, maka ini nggak disebut beriman. Kita hanya Islam aja gitu. Islam pun nggak tentu nggak pas juga kalau belum kita amalkan semua yang ada di Islam itu gitu. Jadi beragama itu jangan dikira gampang-gampang aja gitu. Semua harus ada punya konsep gitu. Harus ada pegangan yang betul-betul sesuai dengan yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi dengan sunnah, dengan penjelasan sunnahnya, dengan hadisnya gitu. Jadi mudah-mudahan pencerahan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Jadi kita itu sebagai seorang mukmin, kita harus jika kita beriman, kita harus peduli dengan diri kita, peduli dengan saudara kita, tetangga kita, apalagi masyarakat gitu. Jadi jangan egois gitu. Jangan merasa manhaj atau kelompoknya benar atau mencari keuntungan demi keuntungan pribadi, demi keuntungan kelompok, lalu menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Itu kan tidak baik gitu. Itu tidak diajarkan oleh Nabi, karena Nabi itu menyatukan, bukan memecah belah umat gitu. Jadi kita jangan merasa kelompok kita paling benar, karena kita belum tentu. Karena surga belum tentu kita bisa masuk surga gitu. Bisa jadi kita semua ini ahli neraka gitu. Nah sekarang kita taat, belum tentu gitu besok kita taat gitu. Nah sekarang kita ahli maksiat atau pelaku kejahatan, jangan berputus asa. Belum tentu kita selamanya di situ melakukan kejahatan atau maksiat gitu. Bisa jadi besok kita dapat hidayah gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang diberi hidayah dan dikasih petunjuk oleh Allah agar kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya gitu, Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita saling bahu-membahu, bersatu gitu, karena ini udah akhir zaman. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar gitu. Jadi kalau Imam Mahdi udah keluar gitu, kita bersiap-siap perang melawan Dajjal dan pasukannya gitu. Bukan melihat atau kita adu jotos sesama kita gitu. Nah nanti Imam Mahdi dan pasukan Dajjal itu dia teriak Allahu Akbar juga. Imam Mahdi juga Allahu Akbar di sini, di sana Allahu Akbar gitu. Jadi sama-sama Allahu Akbar, perang sesama Islam gitu. Jadi yang pasukan Dajjal itu adalah orang-orang munafik gitu. Orang yang mencari keuntungan di dalam agama gitu. Kalau pasukan Mahdi beda gitu. Mereka bukan cari keuntungan, tapi dengan keuntungan yang didapat di dunia ini dari hasil usaha, dari hasil kerjaan dipakai untuk agama gitu. Jadi mereka itu berlawanan cara berpikirnya gitu. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa hidup di akhir zaman ini kita sebaiknya berusaha untuk sekuat-kuatnya menjalankan apa yang di dalam agama itu perintahkan,
sesuai dengan yang kita tahu, yang kita pahami, tapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ulama kita gitu, bukan menurut pemikiran kita sendiri-sendiri gitu. Semakin banyak kita tahu, maka kita akan semakin haus dengan ilmu itu gitu. Kita tahu sedikit, kita amalkan, terus kita gali lagi ilmunya, kita tambah terus gitu. Jangan puas dengan ilmu yang sudah ada gitu. Nah, kebanyakan orang dia merasa ilmu yang udah didapatkan, apalagi yang udah dari pesantren, dia merasa udah tahu semuanya gitu. Padahal banyak yang belum dia tahu gitu. Nah, jadi kebanyakan yang udah teman-teman saya itu yang dari pesantren itu, kadang dia lihat background saya nggak dari pesantren gitu, dia kira gampang aja gitu ngibulin gitu orang-orang yang nggak dasar agama, nggak punya basic pendidikan dari agama yang ini. Padahal semakin banyak dia tahu ilmu agama, semakin besar tuntutan dia gitu di akhirat nanti gitu. Kenapa semua ilmu itu nggak membekas pada dirinya gitu, nggak diamalkan gitu. Nah, lebih baik seseorang itu yang dulunya dia itu mantan maksiat atau orang penjahat lah gitu, nanti tahu-tahu berubah jadi ahli ibadah dan tobat gitu di jalan yang benar gitu, jadi ustadz misalnya gitu. Nah, daripada orang mantan ustadz kemudian berubah jadi pendeta gitu atau jadi ahli maksiat gitu. Nah, manakah yang lebih baik gitu? Tentu yang lebih baik dari orang yang dari latar belakang buruk ke latar belakang yang baik gitu. Kalau bisa orang itu udah dasarnya baik akan berubah jadi lebih baik gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Dari kita latar belakangnya buruk, berusaha untuk jadi baik berubah jadi lebih baik, dari lebih baik berubah jadi lebih baik lagi gitu. Nah, itulah insan yang sebenarnya, kalau kata si Abdul Qadir Jalani, itulah insan kamil gitu. Jadi sekian pencerahan pada kesempatan ini. Semoga dia bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.